Shalom, puji Tuhan, kita semua dalam pertolongannya. Kasih-Nya, berkat-Nya selalu hadir nyata dalam hidup kita semua. Saudara, hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Kami masih diberikan nafas sehingga mampu menjalani kehidupan ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang hendak menuntun perjalanan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 14 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dalam pergumulan yang berat karena ditindas di Mesir. Dan jeritan penderitaan umat ini telah didengar oleh Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah hendak membawa keluar bangsa ini dari Mesir dan memerintahkan Musa untuk memimpin perjalanan menuju tempat yang baru untuk menata kehidupan yang lebih baik lepas dari penderitaan di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mereka sedang dalam perjalanan dan Tuhan mengarahkan perjalanan orang Israel harus melewati laut Teberau, harus melewati lautan yang luas dan dalam. Saudara, secara manusiawi ini hal yang mustahil. Satu bangsa yang besar meninggalkan penderitaan di Mesir dan menuju tempat yang baru untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tapi harus lewat lautan. Itu mana bisa? Mana mungkin? Sama artinya mereka mati konyol akan tenggelam di dalam laut. Mereka maju, lautan. Mereka mundur, pasukan Mesir sedang mengejar. Orang Israel ketakutan karena berada pada situasi yang sangat membahayakan hidup mereka. Saudara, Musa memberikan penguatan. Jangan takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Dan ketika mereka ada di Laut Teberau, inilah yang terjadi. Pada ayat 21, lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Angin timur dipakai Tuhan untuk bertiup sepanjang malam, untuk bisa mendorong air laut, sehingga terbentuklah jalan yang kering di dasar laut. Dan air di sebelah kiri dan kanan sebagai tembok mereka. Orang Israel berjalan dengan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah mujizat yang paling dahsyat, yang paling luar biasa dalam sejarah perjalanan kehidupan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita semua? Bahwa Tuhan Allah telah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa Israel. Mereka selamat. Tuhan membuka jalan bagi umat. Jalan itu tidak pernah terpikir oleh manusia. Jalan yang kering di dalam laut. Saudaraku, apa yang menjadi pergumulan kita?
apa yang menjadi penderitaan, yang menjadi beban-beban hidup. Masalah, pergumulan, persoalan, penderitaan adalah realita kehidupan yang harus kita hadapi. Ingatlah Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Dia mengasihi, Dia melihat, mendengar jeritan hati kita. Dia hadir menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Saudara, ingatlah, jangan tinggalkan Tuhan, jangan berpikir sendiri. Andalkan Tuhan, panggillah Tuhan di dalam doa pribadi kita. Yakinlah, jalan keluar yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Terpujilah Kristus. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah baik dalam hidup kita. Saudara, mengakhiri perenungan, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus menolong kami melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Bagi kami yang sedang bergumul atas berbagai persoalan hidup, atas berbagai penderitaan hidup, Tuhan, tolong kami, kasihanilah kami, berikanlah kami jalan keluar atas pergumulan itu. Bagi yang sakit, Tuhan menolong, biar di dalam nama Tuhan Yesus saudara-saudara kami itu disembuhkan. Bagi kami semua sebagai orang tua, anak, suami istri dalam menjalani aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan memberkati, dilancarkan pekerjaan kami dan berhasil untuk menafkahi kehidupan keluarga. Pendidikan anak-anak kami juga berhasil meraih cita-cita. Bapa, seluruh hidup kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Jalanilah hidup ini dengan iman. Tuhan Yesus menyediakan berkat bagi saya dan saudara.